IKN ini kayaknya agak tersendat ya, Bang Andrinov ya? Karena budget atau apa ya? Sebetulnya bukan tersendat malah, Iya. itu ada hikmahnya. Jadi hikmah. kembali ke jalan yang benar. Oh iya. Jakarta dengan dilonggarkan bebannya Jakarta lebih mudah dibenahi, ditata. Oke. Gitu. Dan secara ekonomi dia sudah mature. Oh, sudah mature, itu nggak akan terdampak secara negatif ya. Walaupun nanti jauh gitu Malah ya. kualitas ekonominya bisa ditingkatkan, kualitas kotanya bisa ditingkatkan karena tekanan kan berubah. Pak Jokowi itu terlalu menaruh legasinya itu terlalu besar yang ingin dibuat ya. Padahal legasi ini udah besar dengan keluarnya undang-undang apa tentang ibu kota Nusantara itu sudah legasi yang besar kan. Tapi beliau kan ingin pindah di akhir tahun 2024, upacara besar di situ, ya kemudian resmikan gedung istana apa. Nah, menurut tentunya itu nggak secara teknokratis itu nggak realistis. Gitu Itu kan, di situ, ya. di situ juga nggak logis atau gencar mengundang mengajak investor itu nggak mungkin ketika itu. Halo, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya, Didi, dan Iyo. siapa ya? Kita udah Lama nggak ketemu. Kemarin bolos kemana? Kemarin bolos, oh iya ya, episode kemarin itu Iya. absen. Udah lama ya kita nggak ngobrol sama bintang tamu yang spesial dan udah beberapa kali ya muncul di 2045 TV. Siapa lagi kalau bukan Bang Andrinov Caniago. Apa kabar Bang Andrinov? Udah lama nggak ketemu. Iya. Bang sekarang masih aktif di kampus atau ada aktivitas lain selain di kampus? Terutama di kampus aja. Kampus aja ya. Yang lainnya mondar-mandir. Bertani mungkin, berkebun. Belum. Kembali ke kampus ya Bang ya? Iya. Ngajar apa sekarang Bang Andrinov? Semester ini ekonomi politik, ada politik lingkungan dan sumber daya alam, satu lagi masalah pembangunan politik, 3 mata kuliah. 3 mata kuliah. Oh ya, ini ada buku baru nih dari Bang Andrinov. 9 alasan dan 8 harapan memindahkan ibu kota. Iya. Ngomong-ngomong soal ibu kota, IKN ini kayaknya agak tersendat ya, Bang Andrinov ya? Karena budget atau apa ya? Sebetulnya bukan tersendat malah, Iya. itu ada hikmahnya. Jadi hikmahnya. kembali ke jalan yang benar. Oh iya. Jadi ini sebenarnya udah dirancang waktu Bang Andrinov sebagai Menteri Bappenas gitu ya? Atau Oh gimana? sudah, kalau penelitiannya sudah kajian awalnya sudah dimulai sejak tahun 2014-15. 2015. Gitu. Tapi sebelum itu pun saya secara informal ada tim kecil yang hobinya ke sini. Dan itu kita pernah membrief juga Pak Jokowi ketika masih Gubernur DKI tapi sudah terpilih. Oke. Nah, kita sampaikan ide itu. Kita serahkan itu. Tadi Bang Andrinov bilang kembali ke jalan yang benar. Berarti sekarang ada di jalan yang salah atau gimana? Dulu maksudnya, sekarang ini kembali ke jalan yang benar. Iya. Dulu kan sempat hampir menyimpang, ya misalnya ingin menjadikan itu sebagai ya kota bisnis, ya mengundang gencar sekali mengundang investor, walaupun itu nggak masuk akal, ya untuk investor untuk masuk karena kotanya aja belum bergerak kan begitu. Nah kemudian ya dengan sekarang difokuskan untuk membangun kota kawasan inti pemerintahan ya itu sudah benar itu. Ya. Nah nanti kalaupun disediakan kawasan-kawasan untuk bisnis itu adalah dalam rangka melayani kebutuhan warga kota IKN, bukan menjadi tempat bisnis sendiri gitu ya, bukan kawasan bisnis eksklusif. Kalau kita mengundang investor kan harapannya investor itu pasti Ya, kembali modal, modal profit. marketnya kan, pasarnya Iya. apa, demandnya apa. Iya, padahal Ini nggak- IKN-nya belum jadi itu gitu yang kan. di situ, harusnya, iya. di situ juga nggak logis atau gencar mengundang mengajak investor itu nggak mungkin ketika itu. Ya saya bilang udah fokus jadiin dulu kotanya yang dengan anggaran negara, nanti ya pastilah investor akan lihat di mana peluangnya baru disediakan. Ya. Tapi kalau suruh masuk, ini di sini nggak, pasarnya nggak jelas, ya mereka kan sangat berhitung kan orang bisnis ya. Tapi kan ini yang sebenarnya saya jujur masih sedikit bingung nih Bang dengan logika IKN. Itu kan waktu itu kan idenya
membuat kota baru yang diharapkan bisa membagi atau membuka pertumbuhan baru, pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga di Indonesia Timur dan kawasan di luar Jawa. Nah, kalau dia nggak menjadi kota bisnis, hanya jadi kota pemerintahan, apakah ekonomi akan tumbuh? Fungsi ekonomi dari IKN ini atau kota ini adalah menggerakkan kawasan-kawasan lain di Kalimantan sampai ke kawasan timur. Selama ini atau sekian tahun, puluh tahun nggak bergerak, walaupun macam-macam program dibikin, ada KEK, ada KAPET, ada kawasan industri seperti Karyanggau, Maloy, ada transmigrasi, itu semuanya nggak ada yang berhasil tumbuh menggerakkan ekonomi. Karena apa? Karena ya pusat pelayanan publik tetap jauh. Terlalu jauh. Iya. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan untuk menggerakkan kawasan-kawasan yang tertinggal ya di pinggiran gitu. Maka diduga kuat dengan adanya ibu kota yang lebih dekat ke daerah yang akan ditumbuhkan, maka nanti daerah-daerah yang dulu diimpikan tumbuh jadi terwujud, terrealisasi. Jadi bukan IKN-nya sendiri yang akan tumbuh ekonominya. Itu memberikan efek untuk menggerakkan daerah-daerah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan seterusnya ke Papua gitu. Jakarta dianggap sudah cukup mature sebagai kota gitu ya. Jakarta dengan dilonggarkan bebannya Jakarta lebih mudah dibenahi, ditata. Gitu. Dan secara ekonomi dia sudah mature. Sudah mature, itu nggak akan terdampak secara negatif ya. Walaupun nanti jauh gitu malah kualitas ekonominya bisa ditingkatkan, kualitas kotanya bisa ditingkatkan karena tekanan kan berubah. Kan Jakarta ini sebetulnya masalah tumpukan sampah, banjir, macet, polusi segala macam itu kan karena tekanan penduduknya kencang sekali terutama dari Bodetabek. Karena angka pertumbuhan penduduk Bodetabek itu tingginya jauh di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional. Itulah yang menekan kota Jakarta ada untuk urusan transportasi, sampah, polusi, banjir segala macam di situ. Nah, dengan kita sebar pusat pertumbuhan ya migrasi orang itu akan memencar ke timur. Ya. Nah, contoh lain, ilustrasi lain misalnya gini, ketika mudik dan arus balik mudik. Itu kan seperti pecahan satu magnet tunggal gitu ya, orang menyebar serempak dari Jakarta, nanti baliknya serempak, akhirnya apa? Itu 1.000 orang meninggal di jalanan, di aspal. Nah, itu ya karena sudah menjadi rutin, lalu kita anggap itu biasa gitu ya. Nah, yang kecelakaan cacat fisik itu 2.000-an. Nah, ini juga jadi pertimbangan untuk memencar pusat pertumbuhan itu. Jadi ada Jakarta tambah sehat, ekonomi di luar Jawa juga merata, tumbuh, tumbuh menyebar. Nah, menurut buku ini kan 9 alasan kenapa ibu kota harus pindah adalah yang pertama memudahkan menata kota besar Jakarta seperti yang Bang Andrinov jelaskan. Kemudian yang kedua meredam pemborosan ekonomi akibat macet. Betul. Yang ketiga menyelamatkan lahan subur pertanian di Jawa. Ya, termasuk. Kemudian 4 epicentrum baru Indonesia. 5 anak tangga mengangkat Indonesia Timur. 6 kota publik kelas dunia. 7 kota satu bangsa. 8 menjauhkan ibu kota dari potensi gempa, dan 9 memanfaatkan lahan di Kalimantan. Itu alasannya. Kemudian harapannya adalah yang pertama cukup sudah korban berjatuhan kala musim mudik ya, seperti yang tadi ya, ledakan musim mudik itu. Kemudian yang kedua sumbu poros maritim. Ketiga titik keseimbangan Indonesia. 4 stimulan kawasan industri di dekat sumber bahan baku. Yang kelima Kalimantan dan sungai yang melimpah. Sungai Kapuas, ada Mahakam, ada Barito, dan Sungai Kahayan. Kemudian yang keenam adalah membangun kota masyarakat kewargaan. Nah, mungkin Abang bisa jelaskan dikit-dikit nih ya. Yang 7, kelembagaan dan kapasitas pembangunan IKN. Yang ke-8 adalah strategi pengembangan jangka panjang yang bertahap. Ya. Gitu. Yang misalnya membangun masyarakat kewargaan itu ya. Kewargaan seperti apa, Bang? Ya kita tahu ya kota-kota di Indonesia yang ada ini selalu diidentikan dengan kepemilikan golongan atau etnis tertentu. Ya. Misalnya gimana? Ya misalnya Jakarta tuh Betawi gitu, sehingga simbol-simbol Betawi lah yang harus diutamakan segala macam gitu ya. Nah yang namanya kota kewargaan itu ya masyarakat itu dilayani
secara dari segi kepentingan kebutuhan layanan publiknya yang diutamakan. Misalnya air minum, layanan transportasi, pemberdayaan ekonomi segala macam ya. Yang itulah yang namanya kebutuhan warga negara. Nah, warga berinteraksi sebagai warga negara, ya, bukan berkompetisi atau saling rebutan atas nama golongan-golongan tertentu. Nah, kenapa potensi itu ada di IKN? Karena di IKN itu potensi untuk membangun masyarakat yang pluralnya sudah jelas, ya, karena di situ di sekitar itu orang sudah dari berbagai suku, kemudian penduduk existingnya sedikit, sehingga kota ini bisa dibangun dengan berbagai unsur dari seluruh masyarakat, tetapi diarahkan dengan layanan publik. Itulah yang namanya masyarakat kewargaan. Ya. Jadi berdasarkan identitas sebagai warga negara, bukan golongan tertentu, etnis tertentu gitu. Nah itu dimungkinkan kita menjadi punya sebuah kota yang kotanya ya kota karakter modern, gitu ya. Itu masyarakat kewargaan. Tapi nggak justru menggeser penduduk aslinya, menggusur penduduk aslinya. Itu rumor ya. Sebetulnya kalau ya dibaca sejarahnya kawasan ini ya, penduduk yang menetap di situ sedikit, ya. Jadi total luas berapa, sekitar 250.000 hektar ya. Penduduk cuman 170-an ribu. Jadi rata-rata per kilometer persegi itu mungkin ya 10 jiwa ya, atau sekitar 3 kakak gitu. Di bawah 10 ya. Kalau rata-rata, tapi tentu dia ada yang terkonsentrasi misalnya di Sepaku di mana ya. Gitu. Nah, yang namanya penduduk asli atau masyarakat adat itu kan diimage-kan kalau Kalimantan berarti orang Dayak gitu. Padahal itu bukan daerahnya masyarakat saudara kita yang orang Dayak. Orang Dayak kan di Hulu Mahakam, Kalimantan Tengah, di Kaltara gitu. Kan itu sisir enggak. Ya. Justru di sana yang agak lama menetap memang ada suku Banjar, sub-suku Banjar ya kecil. Dia punya kampung. Kemudian masyarakat ex-transmigran. Kota Sepaku itu, kota kecamatan itu kota yang tumbuh dari desa transmigrasi. Nah, dari Jawa itu ya? Iya, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Ya. Nah, orang nggak paham, tapi orang yang mengeritik dia ngebayang Kalimantan, lalu dia macam-macam. Dia nggak paham gimana kondisi sosial sebenarnya, sejarahnya mereka nggak tahu, sebaran masyarakat berdasarkan etnis itu ada di mana. Lalu sampai orang luar pun percaya. Ya, bahkan media-media luar negeri itu percaya, wah ini menggusur masyarakat adat ini. Nah, tapi ketika ditanya, coba tunjukin masyarakat adat yang dimaksud di kampung mana, desa mana, di mana, buka di peta, nggak bisa. Ya, saya sering ditanya gitu dari media dari Belanda, dari London, dari Amerika. Ya, tapi mereka itu sudah kemakan oleh yang rumor. Walaupun media harusnya prinsipnya kan dia cross check gitu kan. Nah, tapi ya pengaruh dari media sosial lebih kuat ya rumor. Jadi sejarahnya seperti itu ya, kawasan IKN ini. Idealnya itu membangun ibu kota baru tuh berapa tahun sih, Bang Andino? Ini kan berdasarkan kajian ya. Kita waktu di Bappenas dan juga dilanjutkan oleh yang lain di Bappenas itu kita mengkaji 30 negara, bagaimana proses pindahnya, berapa waktu. Nah, paling cepat 10 tahun. Paling cepat ya. Mendirikan kota itu. Mendirikan kota. Nah, bisa langsung pindah. Ya ada juga yang 15 tahun, 20 tahun seperti itu. Ya kalau bicara ideal sebetulnya 15 tahun lah ya. Ambil titik tengahnya seperti itu. Tapi bisa 10 tahun tuh bisa. Bisa ya. Kelihatannya Presiden Jokowi pada saat akhir masa beliau itu kayaknya ingin buru-buru pindah ke IKN. Ya itulah masalahnya. Mungkin kan nggak sih sebenarnya? Pak Jokowi itu terlalu menaruh legasinya itu terlalu besar yang ingin dibuat ya. Padahal legasi ini udah besar dengan keluarnya undang-undang tentang ibu kota Nusantara itu sudah legasi yang besar ya. Tapi beliau kan ingin pindah di akhir tahun 2024, upacara besar di situ. Ya, kemudian resmikan gedung ini istana Nah, menurut tentunya itu nggak secara teknokratis itu nggak realistis. Nggak ada ibu kota udah selesai 3 tahun bisa jadi, itu nggak ada. Nah, terburu-buru akhirnya ya jadi terburu-buru ya konsep
konsekuensi adalah ke kualitas gitu. Gitu ya. Dan juga tambah lagi obsesi, jadi ada kawasan investasi, orang luar bisa punya rumah di situ, ada kawasan kayak semacam real estate-nya gitu. Nanti di pasar, terus sudah sempat di pasar ke Singapura, ditawarin ke Hong Kong gitu. Nah itu yang saya maksud menyimpang. Melenceng ya dari konsep Iya, melenceng ya dari maksud itu yang sebenar itu. Makanya saya menyambut upacara 17-an di sana itu, kita kejar terbitin buku ini untuk meluruskan, untuk mengawal. Ini loh gagasan yang sebenarnya ini gitu. Ya, nah itu sejarah diterbitkannya buku ini. Abang waktu memilih lokasi di Penajam Pasir Utara itu, pada saat itu kan Bang Andiraf sudah nggak jadi kepala Bapnas lagi ya. Dilibatkan nggak untuk pemilihan lokasinya? Saya karena ada tanggung jawab moral gitu, saya memonitor dan saya juga mengecek ke Pak Bambang Brojo untuk ngikutin perkembangan ya. Kan saya tahu awalnya udah kajian rekomendasi putus ke Kalimantan, udah Presiden Pak Jokowi memutuskan pindah ke Kalimantan. Maka langkah selanjutnya adalah mengkaji pilihan lokasi. Nah ketika itu sudah ada ancang-ancang 5 opsi lokasi dengan kriteria data sekunder dan lain-lain, observasi permukaan tanah segala macam ya. Nah di kajian pilihan ke arah dari opsi 5 lokasi itu selesai di masa Pak Bambang Brojo. Ya, nah jatuhlah pilihan ke situ dengan pertimbangan, terutama pertimbangan ekonomi regional sih Pak Bambang. Ya, karena waktu saya kan memang condongnya ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ya, nama kecamatan di situ Pamukan. Ya. Itu ya pertimbangan saya. Kita udah lihat lapangan juga ketika saya masih di sana. Lahannya lebih bagus, kualitasnya, sumber air lebih cukup lah gitu ya. Kalau yang sekarang kayaknya sumber airnya. Nah, jadi masing-masing nanti ada plus minusnya. Kelemahannya memang dia jauh dari kota besar, ya nggak ada akses jalan, masih terbatas gitu. Ada akses ke pelabuhan nggak? Kalau yang enggak, itu masih dibangun. Enggak, tapi maksudnya dekat dengan pantai atau dekat? Ya dia pinggir pantai. Pinggir pantai. Pinggir pantai ya, sampai mencakup wilayah pantai juga gitu. Berapa jauh dari Balikpapan itu? Oh, sekitar berapa ya? Dia di perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu. Oh, lebih ke atas lagi ya? Di bawah, selatan. Ya, lebih ke bawah lagi ya? Di bawah. Nah, tapi memang nggak ada bandara, ya, nggak ada jalan tol yang udah dekat situ. Ya, kota yang Banjarmasin sejauh, Balikpapan masih jauh. Nah, Pak Bambang Brojo melihat dari aspek ekonomi. Ini jalan tol lagi dibangun, penghubung Balikpapan sama Samarinda. Ada kota Balikpapan dan Samarinda untuk mensupport proses pembangunannya atau segala macam. Ya udah kita percayakan dan hargai kompetensi beliau. Akhirnya ya jatuhlah kepilihan kawasan yang sebagian dari kawasan itu berada di Kutai Kartanegara, sebagian dari Penajam Pasir Utara. Dengan plus minus. Plusnya yang tadi, minusnya memang masalah air, ya. Tapi Kementerian PU Pak Basuki, karena beliau kan ahli air, ahli hidrologi, ya, jawab, ini bisa diatasi. Ini ada sumber di sini, sumber ini, ya. Ya, memang perlu investasi kan, maka dibangunlah, direncanakan pembangunan embung-embung, ya, embung yang menengah-menengah ada 2 yang udah jadi, nanti yang kecil-kecil juga. Nanti ada puluhan embung gitu. Ya itu. Nah ini kalau saya nggak salah kan itu dibangun waktu itu ada bendungan Sepaku. Iya. Sebetulnya itu kan rencana awalnya katanya itu untuk cadangan air baku Balikpapan. Betul. Nah sekarang dialihkan ke IKN. Balikpapan ini gimana? Ya dibagi. Oh, ya. Tapi memang harus diatasi supaya tetap cukup. Maka saya udah dengar juga itu disiapkan lagi sumber lain, akan dibangun lagi. Gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya kan soal ibu kota pindah ini kan sudah dari zaman Bung Karno dulu. Ya. Ya ini mungkin dulu, ini masih karena Pak Jokowi waktu itu kan presiden dari PDI Perjuangan. Legasi itu juga salah satu pertimbangan untuk dilanjutkan, dihidupkan lagi, atau gimana tuh? Ya, memang ada di sini saya tulis ada faktor mestakungnya ya. Ya, walaupun diam-diam kita udah bikin kajian awal itu ya, sebelum keputusan atau perintah resmi, instruksi resmi keluar dari presiden. Nah, itu gini, ketika Pak Jokowi
keliling setelah dari Papua, Aceh, pergilah ke Palangkaraya. Ya. Dia Palangkaraya. Itu kan Palangkaraya dulu yang disiapkan. Ya, Palangkaraya ini yang dulu disebut oleh Bung Karno untuk kota yang akan jadi ibu kota kan. Nah, kemudian di Palangkaraya adalah beberapa tokoh masyarakat yang iseng juga nagih, kapan pindah ibu kota ke sini? Karena wacananya kan muncul terus ini. Ya. Ya, lalu mereka ada yang masih tetap merasa itu maksudnya Palangkaraya. Nah, untung jawabannya si Pak Jokowi ini, nanti kalau ya kita akan kaji dulu. Nah, keluarlah perintah resmi cek ke Bappenas untuk lakukan kajian. Ya. Nah, ya kalau dilakukan kajian memang nggak mungkin Palangkaraya, nggak layak. Kenapa tuh, Pak? Pertama, kan nggak mungkin ibu kota itu dikepung kabut asap 3 bulan dalam 1 tahun. Lumpuh dia kan, Nah, dia dekat dengan lokasi titik api gitu ya, itu kebakaran kan hutan. Lahan, kalau gambut, daerah yang paling parah kalau musim kabut asap, kebakaran gambut itu Kalimantan Tengah. Ya kan pernah, 3 bulan itu lumpuh. Orang penerbangan ya harus lewat Banjarmasin. Gitu. Yang kedua dia rawan banjir. Ini sekarang lagi banjir nih kemarin ini, minggu kemarin nih ya. Nah, sehingga saya pun dengan tim Visi Indonesia 2033 ketika jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi itu sudah pernah sosialisasi ke sana. Ya, bahkan yang memandu langsung itu Pak Teras Narang. Diundanglah tokoh-tokoh masyarakat, orang dari bupati, wakil bupati. Pak Teras Narang gubernur waktu itu. Ya, lalu kami jelaskan bahwa ini tidak layak secara ekologi begini-gini. Mereka paham, terima. Nah, tapi mungkin kebetulan ketika Pak Jokowi datang ke itu, ada yang sekelompok orang yang nggak paham itu, nanya iseng, untung dijawab begitu, akan dikaji. Sehingga prosesnya tetap lanjut, proses yang teknokratis. Begitu sejarahnya itu. Nah, itu saya bilang, kalau masih ada juga yang nagih soal itu ketika itu, kalau Bung Karno hidup sekarang, ya pasti Bung Karno udah berubah pikiran. Saya bilang begitu gitu. Ya, itu kan kita harus bayangkan gimana Bung Karno berimajinasi di tahun 57 saya bilang. Tapi kalau sekarang Bung Karno lihat, ya pasti Bung Karno juga ini nggak layak, nggak gitu. Karena begitulah untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Oke, gitu. Baik. Bang, kita bergeser sedikit mengenai kursinya digeser nggak? Enggak. Topiknya aja. Mengenai ini loh. Masih ada kaitannya dengan Kalimantan kelihatannya. Kalimantan. Oh iya. Urusan tambang ini loh. Urusan tambang, iya. Kan menteri kita kan memberikan izin-izin konsesi tambang itu untuk ormas-ormas. Dan sekarang ini untuk perguruan tinggi atau university juga kampus-kampus mau dikasih tuh. Menurut Abang sebagai akademisi, apakah memang ini menguntungkan buat kampus atau justru sebaliknya?